Sebelum menonton, jangan lupa like, subscribe, dan tekan tombol lonceng. Selamat menyaksikan. Presiden Joko Widodo menegaskan pentingnya hilirisasi dan industrialisasi kelapa sawit untuk dilakukan di tanah air mengingat potensinya yang sangat besar. Menurut Presiden, potensi minyak sawit mentah atau kernel palm oil yang dimiliki Indonesia mencapai 52 juta ton per tahunnya hingga harus dimanfaatkan dengan sebaik-baiknya. Presiden menjelaskan bahwa memperkuat industri biodiesel merupakan pilihan yang sangat strategis di masa mendatang dalam rangka meningkatkan ketahanan energi nasional serta menekan besarnya defisit neraca perdagangan akibat impor solar. Selain itu, pembangunan pabrik biodiesel tersebut juga diyakini akan menciptakan banyak lapangan pekerjaan, menjaga stabilisasi harga minyak sawit mentah, dan membantu meningkatkan kualitas lingkungan melalui kontribusi pengurangan emisi gas rumah kaca. Presiden juga mengingatkan pentingnya memegang teguh komitmen untuk meninggalkan energi fosil dan beralih ke energi baru terbarukan. Oleh karena itu, Presiden mendorong agar produksi biodiesel terus ditingkatkan. Kita tahu Indonesia memiliki potensi yang sangat besar, CPO, kelapa sawit. Potensi kita mencapai 52 juta ton. CPO per tahunnya. Ini sudah jumlah yang sangat besar. Dan 40%-nya dari potensi yang ada itu dimiliki oleh para petani-petani kecil kita. Oleh sebab itu, dengan potensi yang besar ini, kita tidak boleh hanya berhenti di CPO-nya saja, sebagai eksportir CPO. Sudah berkali-kali saya sampaikan, jangan sampai kita mengekspor raw material, jangan sampai kita mengekspor bahan mentah. Hilirisasi, industrialisasi harus dilakukan, dan harus kita paksa untuk dilakukan. Oleh sebab itu, saya sangat menghargai apa yang telah dilakukan oleh PT John Lynn Group membangun pabrik biodiesel, artinya ini mengindustrialisasikan CPO ke biodiesel. Dan kita berharap juga nantinya ada perusahaan-perusahaan yang lain yang mulai menghilirisasikan, mengindustrialisasikan CPO-nya, baik menjadi minyak goreng, baik menjadi kosmetik, atau menjadi barang setengah jadi atau barang jadi lainnya. Oleh sebab itu, sekali lagi saya sangat menghargai apa yang telah dilakukan oleh PT John Lynn Group dalam merubah dari CPO menjadi biodiesel 30. Ini akan memberikan sebuah nilai tambah yang besar, menciptakan produk-produk turunan dari CPO. Nikel sudah kita stop, tidak boleh ekspor, sudah ada smelter, sudah ada pabrik untuk mengolah menjadi barang setengah jadi dan barang jadi yang kita harapkan nanti juga akan menjadi barang yang memiliki nilai tambah tinggi, yaitu menjadi lithium baterai, baterai untuk mobil listrik. Tembaga, saya juga sangat senang sekali. Baru saja seminggu yang lalu kita meresmikan smelter terbesar di dunia yang mengolah tembaga nantinya menjadi barang-barang jadi atau setengah jadi. Hari ini CPO menjadi biodiesel. Ini terus-menerus akan kita dorong agar perusahaan-perusahaan di dalam negeri ini semuanya mengolah dari raw material, dari bahan mentah, menjadi barang setengah jadi atau barang jadi. Pilihan untuk memperkuat industri biodiesel ini sangat-sangat strategis ke depan. Pertama, meningkatkan ketahanan energi kita, meningkatkan ketahanan energi nasional kita, kemudian juga menekan besarnya defisit neraca perdagangan akibat impor solar. Artinya kalau kita sudah bisa memproduksi sendiri biodiesel di sini, dijadikan campuran menjadi solar, impor kita juga
akan turun drastis. Sehingga ini catatan saya di tahun 2020 menghemat devisa sebesar 38 triliun rupiah. Diperkirakan di tahun 2021 akan menghemat devisa 56 triliun rupiah. Dan yang paling penting, menciptakan lapangan pekerjaan yang banyak. Ini yang ditunggu-tunggu oleh masyarakat itu. Membangun smelter, membuka lapangan kerja. Membangun pabrik biodiesel, membuka lapangan pekerjaan. Sehingga kenapa saya mau datang ke sini, alasan besarnya adalah kawasan ini, pabrik ini, perusahaan PT John Lynn mampu membuka lapangan pekerjaan yang banyak. Dan yang kedua, ini bisa menjaga stabilisasi harga CPO. Jangan sampai kita memiliki CPO, tapi yang menentukan harga adalah yang ada di pasar. Tidak. Kita mestinya bisa mengendalikan ini dengan cara apa? Ya, kalau pas ekspornya harganya baik, silahkan ekspor. Kalau enggak, kita pakai sendiri. Kita memiliki alternatif dan opsi-opsi itu. Memastikan stabilitas demand dan permintaan pada para petani sawit dan akan memberikan efek pada kesejahteraan masyarakat secara luas. Dan yang ketiga, pengembangan biodiesel ini juga kita ingin masuk kepada energi baru terbarukan yang akan meningkatkan kualitas lingkungan melalui kontribusi pengurangan emisi gas rumah kaca. Hadirin yang saya hormati, yang terakhir, sekali lagi saya ingin menegaskan kita harus memegang teguh komitmen untuk meninggalkan energi fosil dan beralih ke energi baru terbarukan. Karena itu produksi B30 ini, produksi biodiesel ini harus terus kita tingkatkan dan tahun 2021 ditargetkan kita mampu memproduksi dan menyalurkan 9,2 juta kiloliter. Dan saya minta nanti ini tahun depan juga bisa meningkat lebih tinggi lagi. Langkah-langkah strategis ini jelas membutuhkan komitmen dan dukungan dari kita semuanya. Dari hulu sampai hilir, di hulu ada industri sawit dan CPO, di tengah ada industri biodiesel, di hilir nanti ada industri pengguna biodiesel. Baik itu industri transportasi, kemudian pembangkit listrik, dan industri-industri yang lainnya. Saya rasa itu yang bisa saya sampaikan pada kesempatan yang baik ini. Dan dengan mengucap Bismillahirrahmanirrahim, hari ini saya resmikan pabrik biodiesel PT John Lynn Argo Raya di Kabupaten Tanah Bumbu, Provinsi Kalimantan Selatan. Presiden Jokowi juga mengapresiasi PT John Lynn Group yang telah membangun pabrik biodiesel dalam rangka industrialisasi CPO ke biodiesel sehingga dapat memberikan nilai tambah yang lebih besar dan menciptakan produk-produk turunan dari CPO. Turut hadir mendampingi Presiden dalam peresmian kali ini adalah Menteri Sekretaris Negara Pratikno, Menteri BUMN Erick Thohir, Gubernur Kalimantan Selatan Syahbiri Nur, dan Bupati Tanah Bumbu Zairullah Azhar. Tim Eljan Media melaporkan.